Saham harga bagus dengan perusahaan kinerjanya jelek. Welcome back at Arif Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan mohon maaf di minggu ini saya rupanya tidak bisa membuat materi atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti apa yang sudah janjikan. Bila mana terjadi work from home, maka saya akan coba untuk lebih intensif. Dan ternyata di minggu ini saya cukup padat dan karena peralihan ini, dan akhirnya ini adalah tema weekend yang saya ambil dari beberapa pertanyaan yang mempertanyakan dengan kondisi pada saat ini kok sepertinya ada kinerja perusahaan yang kondisinya jelek, tapi kok harga sahamnya masih mengalami kenaikan gitu ya. Dan ini juga berlaku bukan hanya di market Indonesia, tapi juga market seperti di Amerika juga terjadi suatu anomali. Nah, mungkin juga ada banyak yang masih bertanya-tanya dengan sudut pandang apa perusahaan kinerja jelek itu yang dimaksud dan lain sebagainya. Maka video ini kita akan bahas dengan sangat ringan, dengan sangat sederhana, tidak menggunakan berbagai macam hitungan dan angka, tapi kita menggunakan sebuah common sense saja. Oke, silakan bila Anda ingin bertanya kepada saya, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi di 0895 0708 0789. Dan untuk apa yang kita bahas ini sebenarnya lebih kepada namanya analisa fundamental. Dan analisa fundamental itu adalah kita berusaha untuk mempercayai bahwa laporan keuangan adalah kinerja dari perusahaan ini akan sejalan dengan kinerja pergerakan harga yang terjadinya. Jadi mungkin Anda harus tahu bahwa laporan keuangan itu tidak setiap hari akan dirilis, namun laporan keuangan ini akan dirilis setidaknya setiap kuartal. Dan bila Anda concern dengan laporan keuangan, dan tentunya Anda juga akan berpikir gini, ya laporan keuangan yang perusahaan yang untung pasti akan lebih bagus dibandingkan laporan keuangan yang perusahaannya rugi. Nah, itu nggak selalu terjadi di pasar. Bisa saja perusahaan yang rugi tapi harganya naik terus. Tapi ada juga perusahaan yang laporan keuangannya fine-fine saja secara laporan keuangan. Tapi Anda bilang, kok jelek, kok nggak bagus-bagus, harga sahamnya nggak naik-naik, atau tidak ada yang memperdagangkan. Kenapa hal itu? Itu mungkin tidak akan saya bisa bahas secara lebih lengkap dalam video ini, karena kalau misalnya berbicara mengenai kenapa tidak ada yang minat, itu juga lebih kepada quantitative analysis juga. Dan mungkin Anda bisa mengambil satu kata kunci yang bisa Anda pelajari yang disebut dengan CANSLIM. CANSLIM. Silahkan Anda pelajari lebih lanjut, ataupun Anda bisa membaca pada buku Bandarmologi. Oke, saya akan coba bahas pertama adalah kriteria yang umum atau ideal yang kita bisa pikirkan mulai saat ini. Saya ingin kita sama-sama duduk bersama sebagai orang yang meyakini bahwa perusahaan yang laporan keuangannya bagus, maka harga sahamnya akan cenderung naik. Itu kita akan ambil dulu pemahamannya seperti itu. Dan ini adalah suatu kriteria yang saya rasa sangat wajar ya sebagai seorang, andai kan Anda adalah seorang pebisnis, Anda adalah seorang investor. Apakah Anda lebih suka secara dapat laporan keuangan dari anak buah Anda, itu adalah laporan keuangan yang isinya rugi atau yang isinya laba? Jelas jawabannya Anda akan cenderung memilih perusahaan yang laporan keuangannya untung atau laba. Nah, berarti kalau semua orang memiliki pemikiran yang sama, maka jawabannya adalah perusahaan yang laporan keuangannya bagus akan diserbu rame-rame. Betul dong? Berarti inilah suatu kriteria yang disebut dengan umum atau ideal. Nah, yang menarik adalah kinerja perusahaan jelek, harga sahamnya naik. Mana ada Ryan? Loh, kalau nggak ada mana mungkin ada yang WhatsApp juga. Dan memang saya sependapat bahwa banyak perusahaan yang laporan keuangannya tidak sejalan. Jadi perusahaan laporan keuangannya mungkin gini ya, kalau laporan keuangannya cuman datar, tidak mengalami perubahan, so-so saja, tapi harganya naik kencang sekali, hampir 2 kali lipat. Apakah masuk akal? Ya tentu jawabannya nggak masuk akal. Kenapa? Karena Anda duduk dari sebab utamanya itu adalah diambil dari yang namanya laporan keuangan. Maka itu tidak cocok dengan akibatnya. Tentu seperti itu ya. Nah, tapi saya juga akan bilang, kok bisa seperti itu? Ya bisa saja. Kenapa? Karena ada ekspektasi investor melihat prospek ke depan atas usaha dan bisnis dari perusahaan tersebut. Mungkin agak sulit ya kalau ada yang datang bukan dari seorang investor ataupun pebisnis. Ya, contoh sederhana. Pak, nanti daerah di satu tempat itu akan dibangun jalan tol. Maka tanah di sekitar itu akan naik harganya, Pak. Lah, ini kan berarti adalah suatu ekspektasi kan, ke depan kan. Apakah menjadi suatu kepastian? Ya nggak tahu juga.
Ya ada juga yang berusaha, Pak itu jangan khawatir, beli aja nanti ada daerah pembebasan lahannya. Nanti harganya akan naik juga. Nah, ada sebagian yang benar terjadi, ada ternyata belok dia kan, beda mappingnya gitu. Akhirnya nggak terjadi juga. Kenapa bisa? Karena harga bisa saja terbentuk, naik, karena suatu pandangan saja. Karena ada suatu pandangan bersama-sama di dalam satu areal yang menyebabkan minat untuk bisa membeli barang. Kalau pembelian barang terjadi dalam satuan waktu yang sama, permintaan naik, maka harga akan naik. Maka belum terjadi apa-apa, ataupun ternyata rugi, tapi bisa mengalami kenaikan harga. Ini diakibatkan karena ekspektasi. Salah? Ya tentu nggak ada yang salah dong. Mana ada orang yang salah ketika pertama ditawarin daerah yang bagus sekali yang katanya akan dibangun jalan tol di sekitarnya. Lalu apakah salah ketika dia beli? Ya nggak ada yang salah. Yang nawarin apakah salah? Ya nggak salah juga. Ya mungkin memang dia menggunakan data yang sebenarnya bahwa ini loh akan dibangun tol. Bisa jadi dia menggunakan data yang fiktif, kan kita juga nggak tahu. Pokoknya yang jelas adalah menurut saya dengan menggunakan ekspektasi sehingga harga mengalami kenaikan akibat permintaan dan penawarannya mengalami kenaikan, nggak ada yang salah. Dan tentu itu sangat masuk akal. Oke? Sebenarnya apa sudut pandang untuk menentukan sebuah perusahaan secara laporan keuangan bagus dan buruk? Ini kalau pertanyaannya ke sini. Pertanyaan singkat ya. Sebenarnya apa sudut pandang bagus dan buruk dari laporan keuangan? Saya tambahin. Cuma 10 kata. Tapi jawabannya akan tidak sesimpel akan pertanyaannya itu loh. Nah, saya akan coba berikan beberapa parameter untuk kita bisa belajar bersama pada edisi weekend kali ini. Nah, yang pertama adalah misal kita bisa lihat dari yang paling sederhana. Yang namanya perusahaan kalau nggak ada pendapatan pasti nggak akan bisa jalan. Betul dong. Yang namanya panti sosial pun atau yayasan sekalipun kalau kagak ada dana yang masuk, bagaimana donatur yang masuk, bagaimana caranya untuk menjalankan yayasan itu? Nggak akan jalan juga. Artinya adalah cash in. Cash in itu datangnya dari mana? Dari pendapatan. Nah, setelah dari pendapatan akan ada net income, yaitu pendapatan bersih, betul nggak? Nah, jadi kalau kita melihat dari gambar yang ada di layar Anda, maka Anda akan melihat, saya tidak menyebutkan nama sahamnya, karena ini bukan ajang rekomendasi saham, dan saya juga tidak ingin Anda menyalah persepsikan apa yang disebut pada video-video yang saya buat, dan ketika saya sebut, maka pertanyaannya maka diserang untuk emiten tersebut. Aduh, saya jadi salah paham juga gitu ya, maksud kita nggak ke sana gitu. Nah, misalnya contoh ya, ini saya tidak beritahukan ini adalah emiten apa, tapi emiten ini ternyata secara year on year growth itu pendapatannya tumbuh. Yes, betul, dari 2018 ke 2019 mengalami sliding down, tapi menurut saya masih bisa diampunin. Kenapa saya bisa bilang ampun? Ingat ya, mulai bagian ini agak sedikit sisi objektif, subjektif Anda akan dibangkitkan. Kenapa? Coba Anda perhatikan dari 2017 ke 2018, apakah kenaikannya itu tidak signifikan dibandingkan kenaikan antara 2014 lah ke 2017, bahkan penurunan 2013-2014. Jawabannya adalah kenaikan 2017-2018 begitu signifikan secara net income. Dan bagaimana dari sudut pandang revenue-nya? Pertama harusnya dilihat revenue dulu. Mohon maaf, saya tadi terburu-buru langsung melihat net income. Lihat revenue-nya. Revenue mengalami penurunan di 2016-2017. Ternyata di tahun yang sama mengalami peningkatan dari segi net income. Bagus dong. Dan kenaikan yang cukup baik di 2017 ke 2018 untuk pertumbuhan dari pendapatan, itu juga disambut net income yang naik secara eksponensial. Di luar daripada kondisi, mestinya kan jangan garis ke sini dong, tapi mungkin begini dong. Nah, jadi kan ini nggak terlalu eksponensial ya, cukup linear gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang secara pendapatan dan net income-nya menarik untuk kita lihat sahamnya. Dan kalau Anda tahu sahamnya juga linear. Kenaikannya juga, bahkan nggak linear sih, itu eksponensial kenaikannya ya. Harga saham ini berada di kisaran 1000 sampai 1500 dulu. Kenapa disebut dulu? Nggak dijawab juga, oke? Tapi inilah contoh suatu kondisi bahwa pendapatan dan net income yang selaras dan bagus, ya.
naik ya, turun juga sama, begitu turun bisa diimbangi dengan net income yang bisa dipertahankan. Itu suatu hal yang bagus ya. Pak, nggak bisa dong 2018 ke 2019 nggak bisa tuh revenue-nya mengalami kenaikan tapi net income-nya turun. Iya, saya kan bilang mengimbangi juga dari 2017 ke 2018, nggak ribut. Waktu pendapatannya naiknya tidak terlalu eksponen, tapi melihat dari net income eksponen kan diam-diam aja. So ya, ini adalah suatu hal yang sifatnya subjektif memang ya. Atau dari keuntungan dan keuntungan yang dibagikan. Ini juga masih dalam emiten yang sama. Saya contohkan, mari Anda perhatikan bahwa ternyata secara laba bersih yang dibagikan per lembar saham itu yang ditandai dengan warna ungu ini mengalami penurunan sedikit 2018-2019. Tapi kalau kita perhatikan dari 2014 dia 2013 turun, 2014 menuju 2018 cenderung naik. Labanya cenderung naik yang diterima per lembar saham. Happy dong harusnya investor. Ya jangan ditanya lagi, bahkan dividen per share-nya itu justru malah 2015 ke 2015 mengalami kenaikan yang cukup kencang. Dan tapi earning per share-nya turun. Jadi biasa hal ini terjadi adalah kalau dia membagikan lebih besar, sehingga otomatis persentasenya yang nanti akan terjadi akan lebih tinggi. Itu adalah suatu hal yang boleh-boleh saja, bukannya tidak boleh. Ingat loh, ini growth ya, pertumbuhan loh ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu saya akan lanjutkan lagi. Bisa juga kita bisa melihat dari sudut pandang hutang perusahaan. Nah, ini Anda bisa perhatikan adalah hutang itu adalah yang warna merah. Dan bisa juga ketika Anda melihat hutang, Anda juga bisa mengambil bobot dari segi aset dan equity-nya. Dari segi aset, aset itu harta, ataupun equity atau dari modalnya. Anda bisa banding-bandingkan. Nah, kalau Anda perhatikan, yes, hutang mengalami kenaikan di 2013 menuju 2017, 2017 ke 2018 mengalami lonjakan secara pertumbuhan dan kembali mengalami penurunan di 2018-2019. Jadi, sebenarnya dalam sudut pandang hutang naik itu wajar-wajar saja gitu ya. Ya sama seperti negara mengalami pertumbuhan hutang ya wajar-wajar saja. Selama apa? Selama pendapatannya juga mengimbangi. Kalau pendapatan tidak mengimbangi tapi hutang yang tinggi, nah ini adalah suatu kondisi yang berbahaya. Ya kan ya? Tapi ingat, tidak selalu hutang kecil adalah suatu tanda yang bagus. Contohnya yang jelas-jelas harusnya hutangnya adalah tinggi, yaitu adalah perbankan. Perbankan itu kan adalah menghimpun dana. Dana yang kita masukkan itu adalah hutang bagi laporan keuangan perbankan tersebut. Sehingga otomatis ya pasti perusahaan itu syarat dengan hutang. Seperti itu ya. Lanjut, kadang kita harus membandingkan juga bukan hanya berbicara mengenai pendapatan, tapi kita juga harus membandingkan dengan parameter yang lain. Misalnya kita sudah bermain antara revenue, net income, earning per share, dan dividen per share. Apa yang bisa kita lihat? Kalau saya lihat dari kondisi seperti ini adalah kondisi yang linear. Tidak ada suatu hal yang berbeda secara gerakannya. Coba perhatikan ketika earning per share-nya ya. Di sini ya, ini juga ada dividen per share, earning per share. Lalu kita juga lihat bahwa di sini secara net income mengalami penurunan, net income turun deh. Maka untuk earning per share dan juga dividen per share juga mengalami penurunan dan juga sejalan dengan kondisi revenue-nya. Menurut saya ini adalah suatu hal yang normal saja. Jadi ya boleh dibilang perusahaan ini sehat. Sehat itu kan nggak selalu juga mengalami pendapatan yang tumbuh, tapi selalu selaras. Itu adalah bagian dari yang sehat. Oke. Selanjutnya adalah bisa juga selain Anda membandingkan hanya melihat satu skup membandingkan pendapatan dengan pendapatan yang lalu dengan earning per share yang lalu dengan net income yang sebelumnya juga, Anda juga bisa ambil dengan sudut pandang dibandingkan dengan sektor dan subsektornya. Misalnya Anda mendapati ada perusahaan-perusahaan yang sama bergeraknya, sama-sama di infrastruktur, sama-sama di property developer. Ternyata lebih hebat lagi, property developer di daerah kawasan yang sama. Nah, itu akan menjadi Anda lebih fokus. Ya meskipun kalau developer kawasan yang sama, nggak ada yang sama-sama banget gitu. Tapi bisa Anda lihat secara kinerjanya. Kenapa? Karena biasa satu sektor itu akan memiliki masalah yang sama. Misal tiba-tiba terjadi perizinan yang dipersulit untuk pembangunan properti. Nah itu kan akan dirasakan sama ya, kecuali untuk daerah saja ya. Atau ternyata ada kebijakan untuk pengetatan kredit properti. Secara otomatis akan dirasakan semua developer properti, betul nggak? Nah kira-kira kan seperti itu. Nah di layar Anda saya membandingkan 3 kinerja dalam sudut pandang revenue, net income, earning per share, dividen per share. Itu pada 3
perusahaan, tapi saya tidak akan bilang sektornya apa, karena ini adalah studinya. Kalau Anda perhatikan adalah sepintas yang paling kiri dari layar Anda, ini memiliki kinerja yang berbeda ya dibandingkan dua. Kenapa? Rata-rata ini benar-benar 2013 ya, ini mengalami penurunan, ini juga 2013 juga sloping ya. Dan bedanya adalah ini 2012 ke 13, ini mulai recovery di 2013-nya, ini justru 2013-nya, 2014-nya mengalami penurunan. Dan kinerjanya mengalami kenaikan. Ini di tahun 15, ini juga sama, 15 ke 16, dan kita coba lihat 15 ke 16 juga sama. Jadi ini mengalami penurunan benar, ini juga sama mengalami penurunan, tapi yang lainnya tidak ada signifikan. Kalau saya melihat kondisi seperti ini, sebenarnya yang mampu menguasai market secara kasat mata gitu ya, saya lebih melihat yang pertama, yang kiri. Kenapa ya? Kita lihat saja bahwa kinerja yang lainnya mungkin lebih terlihat dan mudah terbaca, sedangkan yang lebih terlihat ngedrop sekali adalah hanya net income-nya di sini. Ingat, kalau net income negatif artinya ya Anda jebol desa gitu ya. Kalau misalnya di sini ditandai dengan earning per share yang turun, ya udah pasti artinya adalah sakit gigi, yaitu rugi. Di sini juga karena di bawah 0, pasti ini adalah bagian dari rugi. Ya, di sini revenue-nya gak ada pertumbuhan, revenue-nya almost di sini terlihat sekali ya flat saja. Kalau di sini ada pertumbuhan dan ada penurunan secara pendapatan, disertai juga dengan yang namanya earning per share yang juga mengikuti pergerakan revenue-nya, maka boleh dibilang yang kiri itu adalah salah satu perusahaan yang lebih sehat dibandingkan dua yang lain. Dimana kalau dilihat dalam kondisi seperti ini, maka kita bisa lihat di bagian yang kiri itu justru memiliki kinerja yang hampir bisa lebih baik pada setiap baik revenue, net income, earning per share, dan dividen dibandingkan kinerja dua emiten lain pada subsektor yang sama. Nah, jadi itu kira-kira bagaimana kalau kita bisa melihat, membandingkan dengan cara yang sederhana. Dan saya selalu bilang bahwa kalau Anda kesulitan untuk melihat saham yang bagus diinvestasikan, maka biasanya saham yang jelek diinvestasikan itu lebih mudah untuk dibaca. Ditandai dengan sama yang saya bilang adalah rugi. Ya meskipun Anda bilang, rugi nggak selalu jelek, Ryan. Iya, saya tahu. Tapi kan untuk rugi pada sebuah bisnis, untuk bisa melihat harta karun terpendam, itu Anda adalah harus menyelami lebih jauh terhadap bisnisnya. Dan juga Anda harus mengerti dengan baik bahwa apakah memang manajemennya mengerti dengan baik bagaimana cara keluar dari kerugian. Itu kan menjadi sesuatu extra effort kan. Bukannya sesuatu yang common yang bisa kita lihat. Sehingga pendapatan, laba, dan hutang ini sebenarnya menjadi suatu paket yang mudah untuk kita baca. Di mana labanya ya bagus kalau pendapatan dan laba bisa berimbang. Yang bagus adalah hutang yang bisa dikendalikan. Hutang yang tinggi nggak selalu buruk. Contohnya, ada developer properti yang memang dari zaman kapanpun selalu memiliki rasio hutang yang tinggi. Apakah salah? Ya enggak, ternyata memang yang namanya bisnis pakai uang orang kan nggak salah. Dan kalau memang dia jago mengelola hutang, salahnya apa? Nggak ada yang salah. Tapi dengan kita melihat tiga ini, Anda bisa mencocokkan dengan kondisi kinerja laporan keuangan dengan harga saham pada saat itu. Makin besar hutangnya, rugi makin dalam, harga saham makin tinggi. Apakah make sense? Oh, enggak dong, Ryan. Ya sudah. Tapi kenapa selalu naik? Berarti itu bukan kemampuan Anda untuk memahami kenapa dia naik. Itu kira-kira dalam sudut pandang saya ya gitu ya. Tapi apakah Ryan nggak membeli yang rugi? Ada juga sih. Ngerti nggak? Ya ngerti sih. Misalnya berbasis teknologi. Berbasis teknologi kan spending dong. Hari ini untuk memperbesar market share dong. Dengan cara bakar uang segala macam. Salah nggak? Salah. Sekali lagi harus mengerti cara mainnya. Kalau nggak mengerti game plan-nya, ya nggak mungkin juga Anda akan ikut, bener nggak? Orang yang tidak bisa membaca skor pertandingan, itu akan salah mengerti skornya. Maksudnya, itu coba contoh. Apakah Anda tahu bahwa yang namanya main golf itu, yang minus adalah yang menang, yang lebih kecil yang menang? Oh, nggak tahu lah. Berarti sudah jelas bahwa kita tidak bisa untuk mengikuti pertandingannya. Tidak bisa menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Orang kita tidak mengerti membaca skornya. Dan ada saja laporan-laporan keuangan yang lebih kompleks yang Anda harus pelajari. Tapi
Yang namanya usaha, basicnya adalah harus untung, ya kan? Hutang dikendalikan, iya dong, dan berpendapatan. Yang dengan gampang kita bisa bilang jelek kan yang tidak punya pendapatan, pendapatannya turun terus, ya kan? Dari untung menjadi rugi dan hutangnya membesar. Kalau Anda tidak bisa mengidentifikasi yang bagus, buang saja yang jelek-jelek, kan bisa juga seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari sharing saya kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan jawaban atas kebingungan-kebingungan Anda. Ya, semoga jangan justru menonton video ini tambah bingung ya. Dan bila Anda ingin menghubungi saya, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Silakan Anda bertanya. Saya senang sekali bila memiliki teman baru dan saya selalu terbuka untuk bisa mendapatkan saran dan kritik dari teman-teman semua. Dan ini adalah bagian dari belajar analisa laporan keuangan atau analisa fundamental. Setiap bulan tim saya membuat kelas-kelas yang bisa Anda ikuti, mulai dari kelas teknikal ataupun fundamental, dan ada juga di akhir bulan ini Anda bisa ikuti dan Anda tanya jadwalnya secara detail di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.